Hak asasi manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Oleh karena itu, berbagai permasalahan terkait hak asasi manusia selalu menjadi isu aktual baik di Indonesia maupun negara-negara lainnya. Hak asasi manusia wajib dihormati, dilindungi oleh negara, hukum, dan perlindungan harkat martabat manusia. Pelanggaran HAM ini bisa terjadi karena sengaja atau tidak sengaja. Secara hukum bermaksud untuk membatasi peran hak pada individu atau kelompok. Pelanggaran HAM sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasusnya yaitu pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pengeroyokan, sampai pelecehan. Berdasarkan bentuk pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Diskriminasi adalah suatu pembatasan, pengucilan, dan pelecehan atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, jenis kelamin, dan keyakinan. Diskriminasi termasuk bentuk pelanggaran HAM karena pengurangan atau penghapusan kebebasan dasar kehidupan individu atau kelompok. Kedua, penyiksaan. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh kelompok atau seseorang. Penyiksaan ini menimbulkan rasa sakit, penderitaan, dan trauma seseorang secara jasmani dan rohani. Sedangkan berdasarkan sifat pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM biasa. 1. Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat sampai mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, perampokan, perbudakan, penganiayaan, dan penyanderaan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 memuat tentang pengadilan HAM ada dua pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan manusia. Genosida adalah perbuatan untuk memusnahkan atau menghancurkan kelompok etnis, bangsa, ras, dan kelompok agama. Genosida bisa mengakibatkan fisik dan mental pada para korban. Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah serangan yang ditujukan pada masyarakat sipil. Contoh kejahatan kemanusiaan yaitu perbudakan, pemusnahan, pengusiran paksa, dan perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional. Yang kedua, pelanggaran HAM biasa. Kasus pelanggaran HAM ini tidak mengancam keselamatan seseorang, tetapi kasus ini masuk kategori berbahaya. Contoh kasus pelanggaran HAM ringan yaitu pencemaran lingkungan, pemakaian bahan berbahaya untuk makanan atau minuman, pemukulan, pencemaran nama baik, dan menahan kebebasan berekspresi. Berikutnya, kita membahas tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Contoh kasus pelanggaran HAM biasa yang terjadi di Indonesia seperti pencemaran di Laut Timur dan kasus pembakaran hutan di Jambi dan Riau. Contoh kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Indonesia yaitu yang pertama, kerusuhan Tanjung Priuk pada tahun 1984. Kasus ini mengakibatkan 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Dalam peristiwa ini terjadi kerusuhan antara aparat dan warga sekitar. Yang kedua, penculikan aktivis politik pada 1998 yang mengakibatkan hilangnya beberapa aktivitas dan memakan korban dari 1 orang dan 9 orang dilepaskan, sedangkan 13 orang lainnya dinyatakan hilang. Yang ketiga, kasus Dayak dan Madura pada tahun 2000. Konflik terjadi karena bentrokan antara suku Dayak dan Madura sehingga terjadi pertikaian etnis. Pertikaian ini membuat banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Sedangkan contoh pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga seperti orang tua yang menyiksa
menganiaya dan membunuh anak sendiri, dan anak yang melawan dan menganiaya orang tua atau keluarga. Contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah seperti pelajar menghina pelajar lain dan adanya kasus siswa menganiaya siswa lain. Yang ketiga, contoh pelanggaran HAM di masyarakat seperti pertikaian antar kelompok, geng, atau suku karena terjadi konflik sosial. Adanya pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor yang melatar belakangi pelanggaran tersebut. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Faktor ini dilatar belakangi oleh sifat egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Biasanya, faktor ini memiliki sikap egois yang semuanya sendiri sehingga mengabaikan HAM dan memakai segala cara supaya haknya terpenuhi sampai melanggar hak orang lain. Sedangkan faktor eksternal, faktor ini berada di luar manusia, namun mengubah individu atau kelompok melakukan pelanggaran HAM. Faktor ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, tidak tegasnya aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi tinggi. Saya pikir sampai di sini saja pembahasan tentang isu-isu hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Saya berharap penjelasan yang diberikan oleh saya dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya dan